Saudara ayah dari Bribda Ignatius Dwi Frisco alias Bribda Riko juga membeberkan bagaimana pertama kali dirinya mendapatkan kabar dari Mabes Polri soal insiden penembakan yang menimpa sang anak. Ayah Bribda Riko menjelaskan bahwa ia hanya diberikan kabar bahwa korban saat itu mengalami sakit keras dan sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ia bersama sang istri lantas diminta untuk langsung berangkat ke Jakarta. Saat itu ayah Bribda Riko sempat merasa aneh dan janggal karena ia tak diberikan informasi sebenarnya soal kondisi Bribda Riko. Hal ini pun yang membuat dirinya semakin khawatir. Ia merasa kemudian dibantu oleh kepolisian setempat untuk bertolak ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, ayah dari Bribda Riko ini diminta bertemu dengan para pimpinan Densus 88 di sebuah ruangan untuk dijelaskan soal kronologi tewasnya sang anak. Ayah Bribda Riko mengatakan ia juga merekam semua percakapan dalam pertemuan tersebut. Dari sana ia dijelaskan bahwa sang anak tewas tertembak bermula dari kedatangan seniornya. Ia menceritakan ada 3 senior yang kala itu datang ke kamar sang anak. Ia pun bercerita diduga ada kesalahpahaman antara korban dan juga ketiga pelaku. Senior tersebut awalnya mengambil senpi dari tasnya, naas tak sengaja senpi tersebut meledak dan mengenai leher korban. Akibatnya diakui oleh ayah dari Bribda Riko, korban tertembak dengan luka dari bagian leher depan sampai menembus ke bagian belakang leher di dekat telinga. Ia mengaku bahwa saat itu tembakan maut tersebut membuat Bribda Riko meninggal dunia. Di Densus 88 di teror ya, karena anak saya bekerja di situ. Nah, beritanya mereka mengatakan bahwa bapak ini betul anak orang tuanya dari Ignatius Dwi Frisco Sirage. Betul. Ada apa pak ya? Nah, saya pas dengan mamanya dengan ibunya lagi tengah nonton TV siang itu kan. Ya, begini pak, anak bapak ini sakit keras. Ya, anak bapak ini sakit keras. Kalau bisa bapak turun sekarang ke Jakarta. Nah, kami tunggu. Kami merasa tidak percaya. Siapa tahu orang neror kita atau apa kan, barangkali. Nah, tidak lama selang kemudian dari Polres Melawi nelpon kami juga. Ya. Karena pas kebetulan yang nelpon kami itu kawan, kenal. Jadi dalam pikiran kami sebagai orang tua nih, ini sepertinya orang kenal kita. Kalau nelpon seperti ini, kalau kita tidak percaya artinya salah kita sebenarnya kan. Nah, apalagi dia sebagai anggota kan, anggota Polri. Nah, menanyakan juga hal yang sama, Pak, apakah ini betul orang tuanya Riko? Betul. Ya. Ada apa ya? Kami dapat pesan dan berita dari dari Mabes supaya bapak ini turun ke Jakarta. Anak bapak sakit keras kondisinya sekarang dan ada di rumah Polri Kramat Jati Jakarta dan berada di ruang ICU. Nah, berselang waktu kemudian tidak lama dari Polda Kalimantan Barat, ya, dari tim dari Polda, artinya dari tim wilayah 7 Polda wilayah Kalimantan Barat, ya. Dari tim Densus 88 juga kebetulan kemarin pada saat dari awal perjalanan kami dari Pino Pontianak Jakarta sampai kembali lagi ke sini, mereka mendampingi kami dan mereka menelpon kami awalnya, Pak, bapak harus segera berangkat ke Jakarta. Ini pesan dari Mabes Polri. Kami sampaikan ke bapak, kalau bisa hari ini kami siapkan pak, kami fasilitasi. Kalau bisa pesawat dari Sintang, coba bapak tanya kalau memang ada
Bapak segera berangkat dari Sintang ke Pontianak. Pontianak bisa kita saat ini nanti langsung ke Jakarta. Ya, bergegaslah kami telepon bandara ya, karena nggak ada yang kenal mungkin kan. Kemudian mereka dari tim Densus 88 yang di wilayah Kalbar ini telepon bandara Pontianak rupanya bandara Sintang rupanya jam 11 itu pesawat terakhir dah berangkat, jadi tidak ada pesawat lagi. Terlambat karena berita kami dapat jam setengah 12 siang. Nah akhirnya kami bergegas, siap pakaian dengan mamanya dan ibunya kan, berangkat segera. Saya panggil keluarga yang bisa bawa mobil, kita berangkat ke Pontianak. Tidak lama kemudian kami kurang lebih jam 12 lewat jam 12 lah barangkali itu kami langsung berangkat, karena di sana kedatangan mungkin kurang lebih 8 jam kan perjalanan dari Melawi ke Pontianak. Jadi inisiatif dari tim dari Densus 88 yang ada di wilayah Kalbar, termasuklah pimpinannya, meminta KTP saya dengan ibunya untuk disiapkan untuk beli tiket pesawat Pontianak Jakarta. Ya. Pokoknya Bapak jangan pikirkan lagi, kirim aja fotokopi KTP Bapak dengan ibu. Kami siapkan tiket pesawat untuk berangkat ke Jakarta. Karena kami datang jam 8 malam dari Pinoh ke Pontianak, akhirnya kita tidak bisa pada saat itu kita langsung ke Pontianak karena penerbangan tidak ada. Akhirnya besok pagi jam 7 pesawatnya dari Pontianak ke Jakarta kami berangkat. Ketika kami berangkat dan datang ke sana, yang membuat kami ini merasa was-was dengan anak kami dengan berita seperti itu. Kenapa? Karena dari keterangan yang diberikan yang kami minta kepada mereka tidak dijawab dengan jelas bahwa anak saya itu sakitnya sakit keras apa, nah, kecelakaan atau apa. Nah, kalaupun kecelakaan kan kita mungkin nggak khawatir kan, mungkin ya dirawat lah mungkin di rumah sakit kan, apalagi di ICU itu kan perlu perawatan. Nah sampai pada saat kami sebelum ketemu anak kami, berita juga belum jelas. Nah setelah itu mungkin pimpinan dari tim Densus dan penyidik Densus 88 di teror itu memanggil kami di sebuah ruangan untuk menyampaikan hasil penyidikan kronologis kejadian itu tadi ya. Tim penyidik ya menyampaikan kepada kami bahwa kronologisnya seperti ini Pak, dan saya sampaikan kepada mereka sebelum Bapak Ibu menyampaikan ini, saya mohon izin ya, saya rekam dulu Pak, saya rekam dulu anak kami hari ini. Oke, Bapak-bapak menyampaikan, saya dengar dan saya paham, tetapi besok lusa ketika saya pulang membawa jenazah anak saya, belum tentu saya menjawab apa yang dimintakan oleh keluarga saya, kronologis kejadiannya bagaimana ya. Siapa tahu nanti saya menjelaskan salah, berarti kan saya nanti disalahkan dari pihak institusi. Nah dengan adanya rekaman ini saya tidak perlu bicara lagi, saya tunjukkan rekaman udah cukup, artinya itu udah konkret, saya tidak mengada-ada. Nah saya minta direkam, mereka juga bersedia, silahkan Pak direkam, nanti siapa tahu keluarga besar Bapak di sana ingin meminta penjelasan kronologis kejadiannya bagaimana. Akhirnya rekam, saya rekam,
saya sampaikan ke keluarga saya begini loh, jangan sampai nanti mereka kok orang tua nggak tahu kronologi kejadiannya gimana. Nah ini yang saya khawatirkan tadi, kok tidak ada penjelasan, makanya saya tahu. Nah selesai dari itu, selesai kami dikumpulkan di ruang, katakanlah itu ruang pertemuan ya. Saya dari rumahnya dengan beberapa tim penyidik dari Densus tadi kan, termasuklah pimpinan-pimpinan yang ada di tim Densus 88 anti teror itu. Penjelasan itu ibunya ada yang menyampaikan bahwa kronologis kejadian anak saya ini, almarhum ini, awalnya dari seniornya, ada 3 seniornya datang ke flatnya anak saya itu. Flat itu apa? Flat itu tempat dia, kamar dia. Oh, kamar dia, oke. Ya, seperti itu ya. Nah menurut berita mungkin ada pertengkaran atau ada mungkin sedikit kesalahpahaman saya rasa barangkali dengan anak saya, dengan 3 seniornya ini tadi. Tidak sengaja mengambil senpi yang ada di tas seniornya tadi, ngambil senpi yang ada di tasnya, kemudian tidak disengaja seperti apa yang diberikan penjelasan dari tim penyidik tadi kan, senpi ini meledak dan mengenai korban. Nah, tepatnya dari batang leher ini tembus ke bawah telinga kanan. Dari ini sini kan, dari batang leher telinga kiri ke bawah telinga kanan. Nah, dengan luka tembakan, bukan tembak lah, artinya kan dengan luka yang ada yang senjata yang diambil dari tas tadi itu, artinya anak saya terluka tembakan dari batang leher ini sampai ke ini kan. Kemudian anak saya itu seketika jatuh dan sepertinya meninggal di tempat itu. Jadi tembakan maut itulah yang membuat dia kehilangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.